Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan kehendaknya Allah, dengan iradahnya Allah, dengan kudrahnya Allah, dengan kekuasaannya Allah, kita dijadikan daripada orang-orang yang mencari ilmu syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia, pemimpin seluruh umat dan pemimpin seluruh para nabi dan rasulnya Allah. Dialah manusia yang menerangi dengan syariatnya kehidupan dunia bagi seluruh manusia-manusia yang ada. Dialah manusia yang menjadikan dengan berkahnya seluruh alam ini dipenuhi dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat ini terlimpah kepada beliau, kemudian bagi keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau, dan kita semua daripada pecinta-pecinta beliau dan seluruh umatnya dari hari ini hingga hari kiamat nanti. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati, seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan satu hal bagi setiap anak manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mau, yang memiliki kemauan tinggi, yang memiliki himmah gawiyah wa syadidah untuk bercapek-capek, berlelah-lelah mencari ilmu dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajat. Kalimat yarfa' ini dengan fi'lul mudhari', fi'il mudhari' yang artinya sedang atau akan, al-istiqbal, selalu akan, yang bisa diartikan bahwa Allah mengangkat bagi hamba-hamba atau orang-orang di antara kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi walladzina, dan bagi orang-orang yang utul ilmi darajat, mencari ilmu, belajar ilmu, menggapai ilmu dalam menggapai keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, darajat, derajat-derajat yang tertinggi, derajat-derajat yang hebat, martabat yang tidak bisa digapai oleh manusia biasa. Ini firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya ikhwani, kita niatkan di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap pola tingkah kita, agar ketika kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru Al-Faqir Al-Habib Husin bin Saleh Al-Muhdhar dan guru-guru Al-Faqir yang lainnya, yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Al-Habib Ahmad bin Husin As-Segaf,
selalu mengajarkan doa untuk kita ketika mencari ilmu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berkah ilmu itu pula kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para aslafun saleh, kakek-kakek leluhur kita yang soleh, yang mana mereka juga mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ilmu dan akhlaknya. Mereka setiap duduk di satu tempat dalam mencari ilmu, mereka meniatkan beribu-ribu niat, dan utamanya daripada keniatan itu adalah menggapai keridhaannya Allah dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, mungkin di antara kalian sudah mengetahui niat ini. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalah ala al khairi wal huda libtigha'a mardatillah walinaili syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Allahumma ighnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani, inilah niat dan doa yang sudah kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Amin ya rabbal. Sebagaimana yang tadi kita ungkapkan di awal kalimat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu. Perhatikan kalimat ini, alladzina amanu. Siapakah orang-orang yang beriman? Orang-orang yang memiliki kekuatan hati, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang beriman, serta menjalankan seluruh amal-amal yang baik. Wa min a'mali salihah at-takhalluq bi akhlaqin hasanah. Inilah orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu. Ikhwani, tadi kita membaca doa apa? Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni. Ya Allah, kami mohon kita semua dari santri-santri yang ada di pondok ini mendapatkan ilmu laduni. Wal mashraba safil hani. Ya Wahhab ya Ghani ya Wahhab ya Ghani. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah kami semua dengan ilmu. Entah itu ilmu agama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, atau ilmu umum, ilmu urusan duniawi yang dimana dengan ilmu tersebut akan menjadi baik kehidupan dunia kita.
Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekayaan ilmu. Dengan ilmu kita akan mendapatkan dunia dan isinya. Dengan ilmu kita pula kita akan mendapatkan kebahagiaan akhirat, dan insya Allah dengan ilmu pula kita akan dapat bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia. Karena itu kita minta kepada Allah, kayakan kita dengan ilmu. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi, dan hiasilah kami semua ya Allah dengan kesabaran, dengan akhlak. Orang yang berilmu harus berakhlak. Orang yang berilmu harus memiliki moral. Orang yang berilmu harus memiliki sopan santun yang baik terhadap siapa saja dan apa saja. Perhatikan kata-kata ini, terhadap siapa saja dan apa saja. Bukan hanya terhadap manusia, tapi apapun yang ada di hadapan kalian, apapun yang ada di hadapan kita, kita pun harus berakhlak yang baik. Ini adalah ilmu. Karena itu, ikhwani wa akhawati, di dalam mencari ilmu ini ada fase-fasenya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan ibtidai, ada tingkatan sanawi, ada tingkatan ali, ada umurul Indonesia. Tapi umurul akhirah lebih tinggi. Engkau mengetahui akan kehidupan dunia. Kemudian engkau diajak untuk mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Engkau diajak oleh guru-gurumu agar engkau mengetahui hak-hakmu sebagai seorang hamba, bagaimana dapat menaikkan derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ilmu. Semua adalah ilmu. Itu semua didapatkan hanya melalui guru-guru yang mana sanadnya sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, didapatkan daripada kelelahan hati, kelelahan jiwa, kelelahan raga, itu semua didapatkan. Min kadri ta'abik, dari kadar atau besar kecilnya kecapeanmu, payahmu, tahsul, kalian akan mendapatkan mamaramik, apa yang kalian maksudkan, apa yang kalian tuju. Kalian hendak menggapai satu hal yang besar sekarang ini. Kalian ini, antum-antum semua ini datang ke sini untuk menggapai sesuatu yang besar. Pencari-pencari ilmu itu tidak ada yang menggapai sesuatu yang kecil. Derajat yang tinggi, derajat dan martabat yang indah, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sesuatu yang kecil. Ini kita mau nyari yang besar. Mungkin di hadapan manusia dan kebanyakan orang-orang yang orang-orang yang meremehkan adanya ilmu-ilmu agama seperti ini, mereka memandang dengan sebelah mata. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu hal yang besar. Bukankah kalau kita perhatikan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal, barang siapa yang berjalan di mana dia mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan perjalanannya menuju surga. Surga sesuatu hal yang remeh? Tidak. Surga itu hal yang agung untuk kita.
Tapi lebih agung lagi daripada surga adalah kita dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita harus masuk surga. Dan untuk mendapatkan masuk surga dan gampang masuk surga adalah dengan halagah ilm misal hada. Ta'lim, belajar. Ini satu pilihan yang baik dari Allah untuk kita. Ikhwani wa akhawati, ketika kita sudah diantarkan oleh orang tua kita masuk ke dalam pondok untuk ta'lim, untuk belajar, itu sudah ada satu titik takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini tergolong daripada orang yang insya Allah selamat. Orang tua mengantarkan anaknya mondok, tanpa ia sadari dia sudah berjalan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang ini hendak menyelamatkan anaknya dan menyelamatkan dirinya. Begitu dia masuk pondok anaknya, orang tua memiliki kewajiban yaitu membayar hak-hak kepada pengasuh pondok, kepada pengurus pondok, itu ditunaikan dengan baik. Karena manfaat keilmuan seorang santri bukan hanya tergantung dari pesantrennya, bukan hanya tergantung daripada pengasuh pondoknya, bukan hanya tergantung dengan guru-guru yang mengajar di pondok pesantren, tapi yang paling utama pula adalah tergantung dengan wali-wali santrinya. Kalau sudah sinkron berjalan dengan baik, maka menjadi baik pula anaknya. Ilmunya yang didapatkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika si anak di pondok terjadi gelisah, susah, sumpek, dijauhi teman, dibenci teman, kekurangan dan segala macam daripada kesusahan-kesusahan di pondok, dan ketika itu ia terima dengan sabar, maka setiap ia melangkah, setiap nafasnya dia, setiap pembicaraannya dia, dan ketika itu dia ridho dengan keadaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh penghuni dunia dan seisinya, dan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memintakan ampun kepadanya. Bukankah ini satu kelebihan untuk para pencari ilmu? Hatta al-hut fil bahar, bahkan ikan yang ada di bawah lautan memintakan ampun untuk pencari ilmu. Bukankah ini satu kelebihan? Karena itu ya ikhwani wa akhwati, bersyukur kepada Allah. Ini satu tanda bahwa di mana Anda atau kita duduk di tempat-tempat seperti ini adanya keridhaan daripada Allah. Banyak saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang mana mereka tidak mendapatkan izin daripada Allah, tidak ada kehendak daripada Allah, sudah niat dengan niat yang kuat, subhanallah nggak sampai di pondok, subhanallah nggak jadi taklim, ternyata dia kumpul dengan teman-teman yang lainnya, dia menjadi orang-orang yang tergolong minal munafiqin wal mufsidin fid dunya. Katsir, ini banyak. Lah kalau antum sudah duduk di sini, tandanya antum ini termasuk orang-orang pilihan Allah. Fashkurilillah. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah. Ini martabat yang sangat tinggi untuk kalian. Bukankah kita pernah mendengar satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana seorang yang orang yang ilm, yang mencari ilmu, dia seakan-akan berjalan di atas
sayap-sayapnya para malaikat ridhon bima yatlab, karena para malaikat ridho dengan apa yang dicari. Maksudnya sayap-sayapnya para malaikat itu bukan kita berjalan di atas sayap lah, tapi malaikat saking senengnya. Malaikat seneng dengan kita semua orang-orang yang mencari ilmu. Malaikat seneng dengan kita semua orang-orang yang tunduk di hadapan gurunya untuk mendapatkan ridhonya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Ini malaikat seneng. Tandanya satu titik kebaikan lagi untuk kita. Berapa banyak sudah kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ketika kita telah benar-benar berkeniatan mencari ilmu dan dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Ikhwani wa akhwati, bukankah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah memerintahkan kepada kita thalabul ilmi fardhu. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Dengan kita duduk di tempat seperti ini, ta'lim, entah itu ta'lim fikih, entah itu ta'lim tafsir, ta'lim manhaj syawi atau ta'lim apapun, kita telah menunaikan perintah baginda Nabi Muhammad. Tanda bahwa kita cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Tanda bahwa kita mengikuti apa yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad. Banyak sekali dari teman-teman kita untuk mengikuti perintah baginda Nabi Muhammad saja berat. Mengaku dengan pengakuan yang sangat tinggi, dengan pengakuan yang sangat besar bahwa dia adalah seorang pecinta Nabi Muhammad. Tapi untuk mengikuti perintah beliau baginda Nabi Muhammad sangatlah berat. Walhamdulillah fi hadhihi sa'ah, di jam-jam seperti ini, antum tulab, kalian semua adalah pencari ilmu, mentalamid al-ma'had Miftahus Sa'adah, daripada santri-santri pondok Miftahus Sa'adah ini adalah orang anak-anak yang ingin menggapai ridhonya baginda Nabi Muhammad. Otomatis ikhwani, apabila kita mengikuti perintah Nabi Muhammad, apa janjinya? Tentunya kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Otomatis. Sebab untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan dan dianjurkan baginda Nabi Muhammad untuk kita semua. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku bakal masuk surga. Tidak ada umatnya baginda Nabi Muhammad yang tidak masuk surga. Semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk, illa man aba, kecuali bagi siapa yang tidak mau atau enggan. Kalau tidak mau banyak, kalau enggan ini juga banyak. Enggan, tidak mau masuk surga. Tahu artinya apa? Dia tahu keindahan-keindahan surga, dia tahu derajat tentang surga, dia tahu kedudukan surga, tapi untuk masuk surga nggak mau. Artinya aba, artinya enggan, artinya nggak mau, itu tandanya adalah dia mengetahui, bukan tidak tahu. Contoh soal, kita tahu enaknya burger, kita tahu dagingnya burger itu kelihatan lezat, kelihatan. Tapi ketika daging itu terlapisi dengan minyak dari minyak babi,
otomatis kita nggak mau. Tapi kita tahu. Fine. Nah, surga lebih dan lebih dan lebih kenikmatan surga daripada itu. Kita semua tahu. Dan umat muslimin, kaum muslimin yang ada di dunia ini semua tahu. Bukan tidak ada yang tahu. Mereka meyakini adanya neraka, adanya surga. Mereka meyakini adanya hari kiamat. Mereka tahu. Tapi mereka abah, mereka nggak mau. Walhamdulillah, meskipun antum-antum ada yang masih kecil, ada ini didikan awal agar antum semua ini tergolong daripada orang yang tidak, bukan tergolong daripada orang yang tidak mau, bukan tergolong daripada orang yang enggan, bukan tergolong daripada orang yang mengindahkan perintahnya Allah dan mengindahkan perintah anjuran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalian semua termasuk tergolong daripada orang-orang yang mau untuk masuk surganya Allah. Itu semua harus dilalui dengan mencari ilmu, mencari ilmu untuk mendapatkan ridho dan menggapai syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Untuk mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala harus melalui ridho guru. Harus melalui ridho guru. Perhatikan ini. Harus melalui ridho guru. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku laki-laki maupun perempuan, ridho guru itu bagi pencari ilmu sangatlah besar. Sebab tanpa ridho guru, ilmu yang dibawanya maka tidak akan bermanfaat. Ilmu yang telah diterimanya maka tidak akan bermanfaat. Ridho guru itu penting. Saya ulangin lagi. Alhamdulillah kita telah dipilih oleh Allah untuk dijadikan daripada orang yang insya Allah akan diselamatkan. Perhatikan. Yang kedua, kita dijadikan daripada orang-orang yang mencari ilmunya Allah ilmu syariatnya yang Allah Subhanahu wa taala yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita tergolong daripada orang-orang yang mau menikmati kenikmatan surga. Yang keempat, kita insya Allah tergolong daripada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah karena mengikuti perintahnya Rasul. Tapi itu semua tergantung dengan ridho guru, tergantung dengan keridhaan dari guru. Dan ini paling penting. Sebab kita masuk ke pesantren, kita masuk ke sekolah, bukankah awal kita masuk kita nggak tahu apa-apa. Kita ini tidak tahu tentang keadaan, tentang masalah syariat Islam. Kita nggak tahu tentang masalah doa. Kita nggak tahu apa-apa. Tapi dengan berkahnya guru, dengan berkahnya guru yang mengajarkan kepada kita huruf alif, huruf ba dan lain sebagainya sampai kita bisa membaca Al-Quran. Kemudian kita bisa mengetahui hukum-hukum dari kitab-kitab fikih yang ada. Itu semua jasa daripada guru. Sebagaimana yang diriwayatkan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, aku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang selalu berharap dengan ridho guru. Apabila guruku yang mengajarkan aku satu alif, apabila ada seorang guru yang mengajarkan aku satu alif, maka guru tersebut berhak menjualku dan menjadikan aku budaknya.
mengajarkan satu alif, maka guru tersebut berhak untuk atas diriku untuk dijadikan budaknya. Apabila ia ingin menjualku, maka aku rela. Ini Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan, siapa yang berbicara? Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandanya apa? Sayyidina Ali ini orang pandai dalam masalah keilmuan, entah itu ilmu syariat maupun ilmu umum yang lainnya. Sayyidina Ali mengatakan, apabila ada orang yang mengajarkan aku satu huruf, maka aku menyerahkan diriku dan menjadi budaknya. Tandanya apa? Beliau mengedepankan ridho guru daripada ridho nafsunya. Dan guru yang paling utama daripada kita semua adalah guru yang pertama kali mengajarkan. Kita buka mata kita, siapakah orang yang pertama kali mengajarkan agar kita tahu tentang masalah urusan agama. Lebih-lebih Al-Quran, lebih-lebih sholat, urusan yang berkaitan dengan urusan akhirat, urusan yang berkaitan dengan urusan Allah subhanahu wa ta'ala, mengenalkan kita akan Allah, mengenalkan kita akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah guru kita. Dengan mereka kita akan mendapatkan ridhonya. Keridhaan guru penting dan utama. Kita bisa memperhatikan keadaan zaman sekarang ini, ikhwani wa akhwati, banyak sekali santri, siapapun daripada yang ta'lim, ketika mereka tidak mendapatkan ridho, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kehidupan mereka kelihatannya secara nyata, secara pandangan, kelihatannya nikmat. Perhatikan nanti kelak di akhirat mereka akan mendapatkan azab. Mereka menjadi ulama su. Mereka menjadi ulama su. Bukan ulama-ulama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ulama-ulama yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Ruslan, pengarang Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadin wathan. Dan mereka, seorang yang alim dengan ilmunya lam ya'malan, tidak mengamalkan. Bukan hanya mengamalkan biasa, yang paling utama adalah ketika mereka tidak menetapi keridhaan gurunya. Sebab orang alim yang tidak mendapatkan ridho guru tentu dan pasti dia tidak akan mengamalkan ilmunya. Mu'adzabun, mereka akan tersiksa nanti kelak di yaumil qiyamah fil akhirah min qabli ubadil wathan, sebelum para penyembah berhala. Jadi ikhwani wa akhwati, ridha guru itu yang paling penting untuk dapat ilmu yang bermanfaat. Bukankah kita masuk ke pondok sini, Miftah Sa'adah, di bawah asuhan Kiai Nur Khalis ini, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kita ingin paling tidak bermanfaat untuk diri kita, dalam menjaga diri kita daripada azab-azab yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum munafikin, disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum kafirin. Dan kita menjaga diri kita dari hal tersebut dengan kita berdiam diri dan ta'lim di pondok ini. Yang kedua, kita masuk dan ta'lim di pondok ini, kita berkeniatan untuk mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, daripada hukum-hukum fikih dan bagaimana cara membaca Al-Quran atau berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan melalui Al-Quran. Kita mempelajari di pondok ini. Dan kita masuk ke pondok ini pula, kita belajar bagaimana kita bersopan santun pada diri kita sendiri.
Yang paling utama kita bersopan santun kepada diri kita. Kemudian kita bersopan santun kepada Allah. Kita bersopan santun kepada baginda Nabi Muhammad. Kita bersopan santun kepada seluruh teman. Kita bersopan santun dengan seluruh makhluk-makhluknya Allah. Entah itu manusia ataupun yang bukan manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Itu semua ada ilmunya masing-masing. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Di sini tempatnya belajar. Tapi yang paling penting adalah kita mendapatkan ridho guru. Ketika kita sudah mendapatkan itu semua, mintalah keridhaan daripada guru. Di antara keridhaan guru apabila pasti ada uji cobanya. Seperti yang diceritakan di beberapa cerita aslafuna saleh dalam menggapai ridho gurunya. Diceritakan Al-Habib Abu Bakar Al-Adani memiliki guru, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, ayahanda beliau. Memiliki guru, yaitu ayahanda beliau, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Yang ketika itu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, beliau diperintahkan oleh gurunya setelah ta'lim yang berlangsung lama, bertahun-tahun, bukan setahun 2 tahun, bersama dengan ayahanda beliau. Beliau diperintahkan oleh ayahnya, ya Habib, ya waladi Abu Bakar, keluar engkau dengan pedang, bunuhlah makhluk Allah yang tidak bermanfaat di dunia ini. Maka Al-Habib Abu Bakar Al-Adani keluar dengan membawa sebilah pedang, hendak mengikuti perintah gurunya, yaitu membunuh siapa? Makhluk Allah yang tidak bermanfaat di alam dunia ini. Bunuhlah makhluk Allah yang tidak bermanfaat di alam dunia ini. Ikhwani wa akhwati, perhatikan, Habib Abu Bakar diperintahkan oleh gurunya dengan membawa pedang. Dia keluar untuk berkeniatan membunuh makhluk Allah yang tidak bermanfaat di alam dunia ini. Beliau berjalan dari kampung ke kampung, dari gang ke gang. Setiap melihat ini bermanfaat, ini bermanfaat, ini bermanfaat. Suatu ketika dalam perjalanan beliau melihat seekor anjing. Yang anjing itu sedang menggonggong. Maka Habib Abu Bakar mengangkat pedangnya dan mengatakan dari dalam hatinya, ini anjing ini adalah binatang yang membawa najis. Dagingnya pun haram dimakan. Setiap anjing ini menjilat dengan lidahnya, maka najisnya menjadi najis yang mughaladhah, najis yang berat. Tandanya anjing ini enggak ada manfaatnya. Dikejar oleh Habib Abu Bakar dan mau dibunuh anjing itu. Subhanallah, bertemu dengan pemilik anjing. Kamu mau apa? Saya mau membunuh anjing itu anjing saya. Syuf, ketahuilah, kalau itu anjingmu itu tidak ada manfaatnya. Dagingnya haram, dia membawa najis, najisnya mughaladhah lagi. Dan dia mengganggu, menggonggong setiap manusia yang lewat. Naam, katanya pemilik, ini anjing, meskipun dia dagingnya haram, dia menjilat atau dia membawa najis yang besar, yaitu najis mughaladhah.
dan dia menggonggong manusia. Syuf, dia bermanfaat untuk saya. Karena dengan adanya anjing ini saya terjaga dari pencuri. Tafakkar. Kemudian Abu Bakar berpikir, dengan perintah daripada ayahnya, bunuhlah makhluk yang tidak bermanfaat. Tandanya ini anjing masih ada manfaat. Maka ditinggalkan. Ini anjing ada manfaatnya. Kalas. Beliau berjalan kembali. Kemudian beliau bertemu dengan seseorang laki-laki dalam keadaan mabuk dan berjalan sempoyongan sambil bernyanyi-nyanyi dan membawa botolnya. Maka Habib Abu Bakar mengatakan, ini orang tidak ada manfaatnya, mengganggu kehidupan orang dengan mabuknya, bau alkohol yang membuat orang pusing. Kemudian dia ini juga sudah melakukan hal yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW serta dilarang oleh syariat, bahwa dia sudah minum khamr, di dalam tubuhnya seluruhnya najasat, di dalam tubuhnya semuanya fasadat, rusak semuanya. Ini manusia nggak manfaat. Apalagi dia sudah ubanan, jalannya sempoyongan, nyanyinya nggak genah lagi. Alhamdulillah kalau di sini nyanyinya masih genah. Ada lagu-lagu dangdut yang bisa dinikmati oleh kalian-kalian. Ini lagunya nggak genah, bukan sholawatan, mending masih sholawatan. Tapi insya Allah tidak ada orang mabuk baca sholawat, itu tidak ada. Habib Abu Bakar sudah mau mengangkat pedangnya, ini mau saya bunuh. Subhanallah, diikuti. Sebelum dibunuh, Habib Abu Bakar berkeniatan mencari tempat sepi. Subhanallah, si pemabuk ini jalan dengan sempoyongan dan Habib Abu Bakar mengikuti dari belakang. Diikuti. Laki-laki ini masuk ke dalam rumah. Kata Habib Abu Bakar, nah di rumah ini sepi, maka saya akan membunuhnya di dalam. Ketika itu Habib Abu Bakar mengikuti, ternyata di dalam rumah ada seorang wanita tua. Wanita tua itu sedang duduk di atas di atas ranjangnya. Pemabuk ini datang, kemudian bersimpuh di depan wanita tua dan mencium kedua kakinya dan meminta maaf. Ummah, wahai ibu, saya minta maaf, saya mabuk lagi. Kata ibunya, Syuf, pergi kamu, mandi, selesaikan hajatmu. Oleh ibunya disuruh pergi. Maka berpikir Habib Abu Bakar, ini bermanfaat untuk ibunya, untuk menjaga ibunya. Ini makhluk ini bermanfaat, tidak perlu saya bunuh. Berarti bukan ini makhluk yang tidak bermanfaat. Dia pergi. Habib Abu Bakar pergi. Subhanallah, sampai waktu malam belum ketemu yang namanya makhluk yang tidak bermanfaat. Subhanallah, ketemu setan. Habib Abu Bakar ini ketemu setan. Ini makhluk yang tidak bermanfaat. Kerjaannya menggoda kerjaannya dia sudah berjanji di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia hendak menggiring anak cucu Nabi Adam untuk digiring masuk ke nerakanya Allah. Ini berarti tidak bermanfaat. Ini harus saya bunuh setan ini. Yang ketika itu mungkin setannya lagi nongkrong. Tahu-tahu Habib Abu Bakar diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melihat iblis, untuk dapat melihat setan. Didatangi setan. Gal setan, isbuh, sabar. Kau mau apa? Saya mau membunuhmu, kata Habib Abu Bakar. Kenapa kamu harus membunuh saya? Kata setan. Karena kamu adalah makhluk yang tidak bermanfaat.
sebagaimana perintah dari guru saya dan ayah saya harus membunuh makhluk yang tidak bermanfaat. Maksudnya, kata setan itu, ya, iya, kamu adalah makhluknya Allah yang tidak ada manfaatnya. Kamu ini tugasnya cuma menjerumuskan manusia dan umatnya Nabi Muhammad SAW untuk ke dalam nerakanya Allah. Berarti kamu adalah makhluk penggoda dan kamu gak manfaat. Kata setan, sabar, jangan emosi. Kamu tadi mengatakan apa? Ya, mau membunuh makhluk yang tidak bermanfaat. Maka setan mengatakan, kamu sama saya pinteran siapa? Abu Bakar mengatakan, pinteran kamu, sebab kamu hidupnya lebih lama daripada pinter saya. Nah, ketahuilah, makhluk yang tidak bermanfaat di alam dunia ini bukan saya. Saya ini manfaat. Saya ini ada manfaatnya. Apa manfaatmu? Kalau tidak ada saya, neraka sepi. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka kalau nerakanya sepi? Maka berpikir, Abu Bakar berpikir, benar juga apa? Benar juga, omongannya benar juga. Tidak jadi dibunuh. Terima kasih, kamu sudah mengingatkan saya bahwa makhluk yang tidak bermanfaat bukan kamu. Ternyata kamu adalah setan yang bermanfaat. Paham? Kemudian Abu Bakar pergi. Di tengah perjalanan beliau berpikir, merenung, siapakah makhluk yang tidak bermanfaat? Siapakah makhluk? Saya kok tidak ketemu dengan makhluk-makhluk Allah yang tidak bermanfaat. Bil akhir dia menghadap gurunya dan meletakkan pedangnya. Gurunya dan ayahnya. Ya abadi, wahai ayahku, aku sudah menemukan makhluk yang tidak bermanfaat. Aku telah menemukan makhluk yang tidak bermanfaat. Kaget. Subhanallah, Masya Allah. Anakku sudah jalan keliling seharian. Sudah ketemu, sudah. Mana makhluk yang tidak bermanfaat? Maka Abu Bakar mengambil pedangnya dan mengatakan, ini lahirku. Sesungguhnya makhluk yang tidak bermanfaat ada di dalam hatiku. Apa itu? Nafsu. Ketika nafsuku tidak mau tunduk di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan di hadapan guruku, itulah makhluk yang tidak bermanfaat. Gal, maka Abdullah mengatakan, ta'al, kemarikan pedang. Sesungguhnya engkau sekarang sudah pinter. Paham? Jadi kalian jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka tundukkanlah hati-hati kalian dan kepala kalian di hadapan guru-guru kalian untuk mendapatkan ridhonya. Untuk mendapatkan ridhonya. Sekarang ini banyak ulama-ulama yang mana tidak mendapatkan ridho gurunya. Karena apa? Tidak berjalan dari perjalanan yang telah diajarkan oleh gurunya. Karena itu saya tadi mengatakan untuk mendapatkan surga dan untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang terpilih, Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni, terus kemudian insyaallah mendapatkan surga. Kita harus bersyukur bahwa kita ini adalah hamba yang dipilih untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dan untuk mendapatkan ridho dan syafaatnya Allah serta Rasulnya harus melalui gurunya. Insya Allah kita semua tergolong daripada orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasul, sehingga kita dapat memandang wajah Allah dan memandang wajah Rasulnya dengan bahagia dan dipandang dengan rahmatnya Allah, dipandang dengan pandangannya Allah, dipandang dengan sifat cintanya Rasulullah, dan dipandang dengan kerinduannya Rasulullah, serta dipandang dengan keridhaan guru-guru kita, sehingga kita kelak berkumpul bersama dengan mereka. Karena itu
munculkan di dalam hati. Untuk apa? Istihad. Benar-benar bersungguh-sungguh dalam ta'lim. Jangan sampai kita lepaskan waktu kita dalam keadaan nganggur. Tadi malam Al-Habib Shaleh bin Yahya Al-Muladawilah beliau menceritakan bahwa mungkin antum semua sudah pernah mendengar cerita ini, bahwa Al-Habib Muhammad Al-Haddar, guru daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan termasuk daripada mertua beliau, daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, saking tidak maunya waktunya habis dan beliau dalam keadaan istihad, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Beliau itu kalau taklim duduk di atas tepian kalau malam, tepian seperti ini, dan itu tepiannya bukan pendek seperti ini tapi tinggi. Biar apa? Biar nggak ngantuk. Kenapa kok biar nggak ngantuk? Kalau duduk di atas tepian, otomatis dia akan takut ngantuk, dan takut tidur. Kalau sudah takut ngantuk dan takut tidur, dia akan berusaha untuk menjaga dirinya. Ketika dia menjaga dirinya, dia tidak mau menghabiskan waktunya kecuali dengan taklim. Itu Habib Muhammad Al-Haddar. Kalau kita insya Allah sudah jatuh, karena kita hatta di atas gendang kita bisa tidur. Nah, beliau seperti itu. Ini hebatnya orang-orang dulu. Karena itu ya ikhwani wa ya akhwati, jangan habiskan waktumu percuma. Jangan habiskan waktumu percuma. Habiskan waktumu semua untuk mengabdi, habiskan waktumu semua untuk menggapai ridhonya guru-guru kita, habiskan waktu untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Apapun yang diperintahkan guru dalam keilmuan, kita ikutin saja. Hasilnya nanti Allah yang akan memberikan. Kalian tahu, sekolah ini, madrasah ini, pondok ini tidak membuat pandai seseorang. Ilmu itu bukan dari guru, semuanya perantara saja. Ilmu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salahkan ketika saya nggak tahu apa-apa, mondok nggak tahu apa-apa. Bukan Anda nggak tahu apa-apa, tapi Allah belum memberikan. Otomatis kalau pengabdian kita lebih tinggi kepada guru kita dan istihad kita, juhud kita benar-benar lebih besar, otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan. Sebagaimana diceritakan Ibn Hajar, beliau ketika melihat tetesan air yang menetes di dalam gua, menetes di atas batu, itu pasti akan melubangi batunya. Maka Ibn Hajar memegang dari penglihatan beliau, ternyata kalau orang bersungguh-sungguh tetap dapat. Apalagi digandeng dengan keridhaan daripada gurunya, digandeng dengan khidmah yang benar daripada gurunya, maka kebahagiaan dunia dan akhirat pasti kita akan dapatkan. Mudah-mudahan ashabi, teman-teman saya yang ada di sini, saudara-saudara saya yang ada sini, saudari semuanya, para ikhwani wa akhwati kullukum hadza minal mustahidin, tergolong daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada guru, mendapatkan keridhaan daripada guru, dan insya Allah semuanya memiliki motivasi tinggi, semangat tinggi, misi dan visi yang tinggi untuk mendapatkan ridha ilahi, mendapatkan pandangan dari baginda Nabi, dan insya Allah semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari panasnya api neraka jahanam, dan tergolong daripada ulama-ulama yang nafi' linnas wa nafi' li anfusihim. Dan insya Allah semua antum semua tergolong daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan dicintai oleh seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja yang bisa saya sampaikan, sedikit aja, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan yang bisa mendengar. Walhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.